Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari Kamis 4 Februari 2021 kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4A dan 4B di SDN Citerap 1 tahun 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat bagi kita. Amin. 7 × 3 = 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah berdoa, mari kita lanjutkan dengan bertadarus terlebih dahulu. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu matahari sepenggalahan naik. Wallaili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila
nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Setelah kita tadarus, kita lanjutkan. Mari kita lakukan protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Sebelumnya lihat kompetensi dasarnya. 3.3 memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. 4.4 membaca Al-Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Tujuan pembelajaran: melalui model pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat 1. Memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Menerapkan perilaku terpuji sebagai cerminan dari makna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Yang nomor 1, Al-Basir. Perhatikan. Al-Basir, yang maha melihat. Tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah dengan Al-Basirnya? Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Perhatikan baik-baik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tak terasa ya, tahun akan berganti. Dan selama tahun 2020 ini, kita sudah memberikan kalian banyak informasi mengenai dunia astronomi. Pada pembahasan kali ini, kita tidak akan membahas hal-hal berat seperti kemarin, tapi lebih ke video refresh untuk merenungkan betapa besarnya alam semesta ini. Alam semesta sejauh ini hanya sedikit saja yang sudah berhasil dipelajari oleh umat manusia. Kita, sampai sekarang, belum dapat mengetahui pasti tentang seberapa luas alam semesta, apalagi kalau membicarakan seluruh objek yang ada di dalamnya. Namun, pada pembahasan kali ini saya akan mengajak kalian untuk kembali merenungkan betapa kecilnya kita di panggung semesta yang luas ini, dan akan dibantu melalui animasi yang menunjukkan berbagai objek di alam semesta. Lihat, dengarkan, dan renungkanlah.
Sampai dari sini, galaksi kita yang begitu megah dan luas hanya terlihat bagaikan butiran pasir yang teramat sangat kecil. Lalu bagaimana dengan bumi? Kalau galaksi saja bagaikan debu, lantas bagaimana dengan bumi kita? Apalagi manusia. Beginilah gambaran alam semesta jika dilihat secara keseluruhan, di mana seluruh objek yang mungkin kita ketahui memiliki ukuran raksasa, di sini tidak lebih hanya seperti debu. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Allah melihat dan menyaksikan segala sesuatu, baik yang nampak dengan nyata ataupun yang tersembunyi. Allah bisa melihat apa yang ada di atas bumi, melihat yang ada di siang hari ataupun di malam hari. Penglihatan Allah bersifat mutlak, maksudnya adalah Allah Maha melihat segala sesuatu tanpa dibatasi apapun, itu termasuk jarak, dinding, dan lain sebagainya. Penglihatan Allah mutlak berarti bahwa tak ada satupun yang bisa luput dari penglihatan Allah. Yang kecil atau besar, bahkan yang bersemayam dalam bentuk dan hati manusia pun terlihat di mata Allah. Manusia wajib meneladani Asmaul Husna Allah yang termasuk Al-Basir, meski penglihatan manusia terbatas oleh jarak, sekat, dan sebagainya. Perilaku meneladani bahwa Asmaul Husna Al-Basir. 1. Hendaklah kita berusaha untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. 2. Berusaha untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai permasalahan. 3. Berusaha untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai permasalahan. 4. Kita melihat hal-hal baik dan menjauhi pandangan dari hal-hal buruk. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Nomor 2, Al-Adl. Perhatikan. Al-Adl, yang maha adil. Tahukah kalian arti Al-Adl? Ya, tentu sudah tahu ya. Al-Adl berarti Allah yang maha adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaan. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Seorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak pada salah seorang yang berselisih. Nama Al-Adl tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi ayat yang berbicara tentang keadilan Allah dapat kita temukan dengan mudah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'aw wa in kana mithqala habbah
Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Maha Adil dalam seluruh tindakan dan keputusannya. Allah menempatkan segala sesuatu sesuai posisi, kondisi, dan ukuran, sesuai dengan hikmah dan ilmunya yang maha luas. Allah dengan adil mencurahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya di muka bumi, baik yang kafir maupun mukmin. Allah Maha Adil yang akan memberikan balasan setimpal kepada seluruh makhluknya kelak di akhirat sesuai dengan amalan masing-masing. Allah tidak akan menzolimi makhluknya sedikit pun. Asmaul Husna Al-Adil memberi pelajaran kepada kita untuk berbuat kebaikan dalam hidup. Perilaku yang mencerminkan makna dari Al-Adil. 1. Berlaku adil, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. 2. Menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari perbuatan zolim. 3. Tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap ramah dan baik kepada siapapun itu tanpa memandang latar belakangnya. 4. Senantiasa berprasangka baik pada siapapun sebagai bukti bersikap adil kepada orang lain. 5. Adil pada diri sendiri dengan tidak berbuat zalim, keji, dan mungkar agar terbebas dari dosa dan ancaman api neraka. 6. Adil kepada diri dengan belajar giat agar diri tidak menjadi pribadi yang dangkal dan bodoh. 3. Al-Azim. Perhatikan. Al-Azim yang maha agung. Al-Azim artinya yang maha agung. Al-Azim maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya tak dapat terhitung. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia adalah terbatas dan bersifat sementara. Keagungan Allah meliputi segala hal, semua waktu dan juga setiap tempat, hingga manusia tak akan mampu untuk menandinginya. Keagungan milik Allah tidak akan pernah dipengaruhi sedikit pun oleh ulah makhluknya. Seandainya saja seluruh makhluk di bumi dan langit tidak mau menyembah Allah, maka hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika seluruh makhluk di bumi dan langit menyembah Allah, maka hal tersebut juga tidak menambah keagungan milik Allah. Allah Maha Agung karena zat-Nya sendiri dan bukan karena dukungan dari makhluknya. Dengan demikian, Allah Maha Agung karena keagungannya berada di atas segala yang agung. Bahkan segala yang agung di dunia ini merupakan anugerah, kasih, dan sayangnya. Sifat Allah Maha Agung karena keagungannya tak bertepi serta tidak dapat diukur oleh apapun. Dalil tentang Al-Azim. Keagungan hanya milik Allah, dialah yang paling berhak menyandangnya. Sedangkan kita sebagai makhluknya hanya bisa menjadi agung dan mulia karena memuliakannya, menjalankan syariatnya, dan mengagungkan syiar-syiarnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzam sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Hikmah beriman kepada Al-Azim. Yang pertama, kita akan menyadari bahwa kita sangat kecil, rendah, dan hina bila dibandingkan dengan keagungan Allah. 2. Menjauhkan diri dari sifat sombong, takabur, ujub, tinggi hati,
karena sehebat apapun kita di dunia ini tidak akan menyaingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menyadari bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Contoh perilaku al-azim. 1. Bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman-teman, walaupun kita lebih pintar dan lebih berada dibanding mereka. 2. Menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua seperti guru dan kakak kelas. 3. Tidak bersikap arogan. Kesimpulan materi hari ini. 1. Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Kita harus meneladani dengan bersikap melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Berusaha untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai permasalahan dalam hidup. Selalu mengoreksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri, agar hidup menjadi lebih terarah dan tidak hanya melihat kekurangan orang lain, dan melihat hal-hal baik dan menjauhi pandangan dari hal-hal yang buruk. Dua, Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Kita harus meneladani dengan bersikap adil meskipun orang tersebut orang dekat kita, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari perbuatan zalim. Tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap ramah, senantiasa berprasangka baik kepada orang lain. Adil pada diri sendiri dengan tidak berbuat zalim. Adil kepada diri dengan belajar giat agar diri tidak menjadi pribadi yang dangkal dan bodoh. 3. Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Kita akan menyadari bahwa kita sangat kecil, rendah, dan hina bila dibandingkan dengan keagungan Allah. Menjauhkan diri dari sifat sombong, takabur, ujub, tinggi hati, karena sehebat apapun kita di dunia ini tidak akan menyaingi kehebatan Allah. Menyadari bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Itulah anak-anak materi hari ini. Selanjutnya simak baik-baik pertanyaan. Catat di buku tulis pendidikan agama Islam, serta kerjakan dan dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang. 1. Apa makna Al-Basir? 2. Jelaskan perbedaan antara penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. 3. Tuliskan 3 perilaku yang mencerminkan makna Al-Adl. 4. Apa makna Al-Azim? 5. Tuliskan 3 perilaku yang mencerminkan makna Al-Azim. Sambil menulis dan menjawab pertanyaan, silakan dengarkan baik-baik Al-Asmaul Husna berikut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasib, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali,
Ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir, Ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya mutali ya habar ya tawab, ya muntakim ya afu ya roh, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, ya Muqsim ya Jami ya Ghani ya Mughni, ya Mani ya Adar ya Nafi ya Nur, ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris, ya Rasid ya Sabur, ya Allah ya Allah. Baiklah anak-anak, setelah menjawab pertanyaan, kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Silakan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.